sebelum memulai acaranya, biar diberi kelancaran, kita berdoa bareng-bareng dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi sebelumnya yang baru masuk kemarin juga mungkin belum pada tahu, kenalin. Aku Mbak Rini Nabila Yuningsi, aku dari Angkatan 20, kalian bisa panggil aku Bella. Di sini aku sebagai moderator, bersama teman-teman aku. Kakak-kakak tutor bisa perkenalan dulu nih. Oke, halo semua. Kenalin aku Muhammad Zaim Maulana. Aku dari angkatan 19. Nah, mungkin lanjut aja ke Mas Adam. Ke Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Badrul Zaman. Biasa dipanggil Adam, asal dari Jakarta ya. Jadi di sini aku sebagai tutor kalian selama IT Incop ini. Jadi untuk perkenalan selanjutnya bisa dilanjutkan dengan ketua mokep kita yaitu Mas Torik. Dipersilahkan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, sebelumnya udah perkenalan juga kalau kalian merhatiin di statik. Di situ aku yang nyampein materi. Jadi perkenalkan, nama aku Torik Harizul Hasan dari angkatan 19. Di sini aku sebagai ketua komunitas mokep atau saudara kalian di mokep. Itu aja. Terima kasih. Jadi acara selanjutnya bakal ada pengenalan Android Studio dari Kak Adam. Silahkan Kak Adam. Iya. Ini layarku udah tampil belum ya? Udah, Kak. Udah, Dan. Oke. Jadi pada hari ini kita akan membahas pengenalan pada Android Studio, lalu cara menjalankan emulatornya dari baik emulator maupun device, lalu ada building APK-nya, dan juga view and view group. Jadi mulai dari pertama, ini bisa sambil langsung dipraktekin ya. Langsung bisa dibuka Android Studio-nya, diikutin. Jadi kemarin kita sudah membuat project baru di sini. Nah, ini adalah template yang udah disediakan dari Android Studio itu sendiri. Jadi bisa kita gunakan secara langsung. Di sini kemarin saya sudah membuat yang empty activity. Nah, di sini konfigurasi dari project kita, mulai dari nama projectnya, lalu nama paket. Di sini lokasi penyimpanan dari paketnya. Di sini aku gunain default dari Android Studio. Lalu lanjut ke bentar. Lalu lanjut ke bahasa pemrogramannya. Di sini kita menggunakan Java. Lalu di sini ada minimum SDK. Di sini aku kemarin menggunakan yang API 21 kalau nggak salah. Jadi SDK ini fungsinya untuk membatasi penggunaan API pada sebuah aplikasi kita. Lalu kita kemarin ke finish. Di sini adalah tampilan dari Android Studio kita. Untuk tools-nya ada di pada bagian sini, kanan atas. Tools ini yang kita gunakan buat development seperti copy paste, lalu di sini make project, mulai dari sini juga ada emulator, di sini buat running aplikasinya. Lalu pada bagian sini ada navigasi. Navigasi ini memperlihatkan struktur kedalaman dari posisi proyek kita yang sedang dibuka. Lalu di pada bagian bawah ada tool window bar namanya.
tool menu yang mengelilingi editor ini adalah button yang dapat di-expand. Contohnya to do ini. Lalu ada problem, terminal, dan masih banyak yang lainnya. Lalu pada bagian bawahnya lagi, seperti yang kalian di sini ada namanya status bar. Status bar ini menampilkan status proyek kita dan biasanya itu menampilkan seperti bisa berupa peringatan kalau misalkan di sini saya menjalankan proyek saya telah berhasil gitu. Lalu kita lanjutkan ke struktur proyeknya. Ini adalah tampilan struktur proyek default dari Android Studio kita. Mulai dari ada folder manifest, ada Java, lalu ada resource, ada Gradle juga. Di sini kita bahas paling atas dulu Android manifest. Jadi manifest ini adalah salah satu berkas yang memberikan beragam informasi penting kepada sistem Android. Sistem perlu mengetahui apa yang akan digunakan oleh aplikasi sebelum dijalankan. Jadi di sini ada mulai dari nama paket, aplikasinya, lalu activity, lalu kita lanjutkan ke folder yang Java. Nah, di folder Java ini biasanya berisikan source code, bisa berupa fungsi yang bisa kita gunakan seperti untuk berpindah halaman, atau bisa juga untuk menyimpan data. Lalu kita lanjutkan ke yang resource. Resource ini di dalamnya biasanya defaultnya ada 4 folder, yaitu ada drawable, layout, bitmap, sama values. Di drawable ini biasanya menyimpan berkas berupa gambar yang biasanya akan kita gunakan di aplikasi kita. Lalu layout ini biasanya digunakan buat ya ini ngedesain layout dari aplikasi kita, tampilannya seperti ini. Lalu ada folder bitmap. Bitmap ini biasanya menyimpan logo dalam berbagai dimensi. Itu bisa berupa logo dari aplikasi kita yang biasanya kita lihat di Play Store, lalu kita install kan bisa muncul ikon dari aplikasinya. Lalu values ini menyimpan sumber data, bisa berupa warna, bisa berupa string di sini. Jadi misalkan ada warna yang belum ada di Android Studio, bisa kita tambahkan di sini. Lalu kita lanjutkan ke bagian Gradle. Gradle di sini berguna untuk mengotomatisasi proses dari pembuatan dari software build dan proses-proses terkait lainnya termasuk compile source code kita. Jadi mulai dari sini ada yang paling atas di sini ada build Gradle project-nya. Build Gradle project ini adalah software build tingkat teratas yang meliputi keseluruhan dari proyek kita. Di pada bagian bawahnya ada build Gradle dari aplikasi. Nah, biasanya di sini nih kita yang paling kita sering gunakan tuh pada bagian dependencies ini. Di dependencies ini biasanya menyimpan library yang akan digunakan oleh aplikasi kita. Misalnya di Android Studio itu kita kalau ingin membuat sebuah gambar yang bulat, kita bisa menambahkan implementasi di sini untuk settingan yang bisa membuat gambar kita menjadi bulat. Lalu kita lanjutkan ke mana ya? Yang kedua itu yang emulator. Bentar, aku coba sambungin dulu ke emulatornya.
Oke. Nah, untuk menjalankan emulatornya, kita sebelumnya harus memiliki minimum requirement agar kita bisa menggunakan emulator kita dengan lancar. Juga sebelumnya, kita harus sudah menginstal yang HXM itu yang di bagian tools di sini kalau nggak salah di SDK Manager. Lalu ke SDK Update Sites. Nah, di sini Intel HESM-nya sudah terinstall. Jadi kita bisa menggunakan emulator kita. Untuk instalasinya kita di sini bisa pergi ke FVD Manager, lalu Create Virtual Device. Nah, di sini aku lebih saranin pakai size yang lebih kecil biar running aplikasi kita itu lebih lancar. Di sini kemarin saat aku pakai yang aku coba bikin yang ini. Lalu di sini sistem image-nya aku pakai API level 30. Lalu aku klik next. Nah, di sini kita bisa konfigurasi ulang dari emulator kita. Mulai dari kita bisa ubah lagi device yang akan kita gunakan, lalu sistem image-nya, orientasinya juga bisa kita ubah. Kalau udah, bisa kita klik finish. Biasanya ada proses untuk download emulatornya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Rek? Atem-atem. Yo. Mungkin Bella sama aku kasihkan CO host. Bisa Bentar. jadikan CO host. Oh, kalau sih, Mas. Ada ini, host langsung. Oh, ya wes, gak apa-apa wes. Kita lanjutkan. Nah, biasanya kalau emulator kita udah terinstall, kita bisa langsung coba running di sini dengan kita klik run app-nya. Ini kalau pakai emulator biasanya lumayan berat ya. Jadi biasanya lebih disaranin pakai device kita langsung. Nah, ini emulator berat ya. Jadi penyimpanan dari Android Studio-nya juga berat di sini 9 GB ini. Mungkin untuk yang emulatornya aku skip dulu karena ini lama ya. Bentar.
Ngevis. Coba. Wah, muncul nih. Hanya nge-freeze nih. Nah, waiting for templates to come in. Jadi di sini aku praktekin aja langsung buat yang jalanin emulator langsung dari device kita. Jadi di sini buat yang lainnya kita bisa pergi ke additional settings, maaf, ke informasi handphone kita, lalu pergi ke version, baseband, and kernel. Di sini kita klik build number-nya sampai ada tulisan no need, you are already a developer. Kalau udah, kita lanjutkan ke additional settings. Lalu kita pergi ke developer option. Di sini kita cari yang USB debugging-nya. Di sini biasanya default-nya off, langsung kita on-kan. Kalau udah selesai, biasanya di sini nama dari handphone kita udah terdeteksi pada bagian di device ini. Bisa kita langsung jalanin aplikasinya. Nah, ini pada bagian bawah lagi proses ya, Gradle-nya. Nah, di sini udah terbukti kalau running di device itu lebih cepat daripada running di emulator Android Studio. Karena emulator itu berat banget ya. Jadi di sini udah sesuai sama yang ada di activity main XML-nya. Gimana itu? Nah, ini persis ya. Di sini teksnya biodata muncul di bagian tengah juga. Mungkin itu dulu dari aku. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Mas Zaim nanti membahas view and view group. Oke, cek. Suaraku masuk nggak? Masuk, Kak, masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku share screen dulu ya. Bentar. Zoom. Oke. Jadi di sini aku akan jelasin mengenai view dan view group. Nah, sebelum itu kita harus kenalan nih sama apa sih view group itu. Jadi view group itu kasarannya itu sebuah layout untuk sebagai penataan tempat dari view-nya sendiri. Nah, view itu apa? View itu komponen yang ada di dalam view group. Jadi gampangannya seperti itu. Jadi view group ini kasarannya layout lah. Mungkin yang lain yang nggak
asing sama dunia desainer mungkin tahulah layout ini apa. Nah, aku lanjut. Oh ya, di view group ini atau layout ini terdapat 5 view group, di mana ada linear layout, kemudian relative layout, kemudian constraint layout, frame layout, dan table layout. Jadi untuk untuk gambaran view groupnya sendiri seperti ini. Jadi di dalam view group ini terdapat view-view atau juga bisa dibuat lagi view group lagi, dan di dalam view group juga terdapat view-view lagi. Jadi bercabang. Kemudian yang pertama adalah linear layout. Jadi untuk linear layout ini merupakan sebuah layout yang akan menempatkan komponen-komponen di dalamnya itu secara horizontal atau vertikal. Dan linear layout ini memiliki sebuah atribut masing-masing. Ini berdasarkan cildnya yang berguna untuk menentukan porsi ukuran view-nya dalam sebuah ruang space yang tersedia. Nah, ini kan gambaran untuk linear layout yang secara orientasi kan horizontal, sedangkan yang tadi kan ini secara vertikal. Nah, bisa kita langsung praktekin aja. Kita coba new. Nah, cara untuk membuat projectnya bisa klik new, kemudian new project. Nah, ini bisa klik. Screen-nya belum pindah, Kak. Oh, belum pindah dah. Bentar. Berarti aku salah share screen. Stop share dulu. Screen 2. Nah, udah tampil ya? Sudah. Yang tadi tampilkah? Yang PPT? Enggak. Tampil, Kak. Tampil, oke. Langsung lanjut. Jadi untuk linear layout, mungkin kita buat dulu projectnya. Nah, cara buat projectnya seperti ini. Pilih empty, soalnya kan di sini ada project template-nya, ada basic activity, bottom navigation, ada ini full screen, Google Maps, dan lain sebagainya, banyak ini. Jadi kita pakai yang empty aja. Kita buat aplikasi pertamaku. Oke. Nah, ini tunggu dulu Gradle-nya. Mungkin kalau yang baru pertama kali mungkin agak lama ya. Nah, kita bisa masuk ke activity main. Nah, untuk linear layout sendiri itu kita bisa atur. Ini kan masih defaultnya constraint layout. Kita ubah ke linear layout. Kemudian kita ini hapus dulu. Nah, di linear layout kan ada orientasinya, ada vertikal sama horizontal. Jadi kita tuliskan dulu orientasinya. Kita semisal vertikal. Kemudian kita masukin view-nya apa. Jadi untuk linear layout kan ini view group. Nah, sedangkan untuk view-nya kita bisa masukkan misalnya text view. Nah, di sini terdapat layout width sama layout height. Nah, untuk layout width-nya sendiri itu ada dua nih, ada web content sama match parent. Nah, untuk web content ini itu si layoutnya akan menyesuaikan sama lebar dari kontennya, sedangkan match parent ini akan menyesuaikan dari lebar parentnya atau layarnya inilah. Jadi seperti itu. Misal ini layout width-nya match web content, ini match parent. Kemudian teksnya misalnya hello world. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini kan ada width sama height-nya kan. Untuk width-nya kan menyesuaikan web content itu menyesuaikan sama lebar kontennya. Nah, ini hello world lebarnya segini ya segini untuk lebarnya.
untuk match parent ini akan menyesuaikan dari lebar parentnya atau tinggi parentnya. Ini tinggi layarnya kan segini, jadi segini. Untuk jika kita mengubah ke web content, nah kan seperti ini. Mungkin untuk linear layout bisa kita kopikan saja. Nah, dia akan terus ke bawah sini. Jadi secara vertikal. Nah, kemudian ada relative layout. Nah, relative layout ini layout yang lebih fleksibel daripada linear layout karena kita bisa memanipulasinya sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Contohnya kan misal kita buat linear layout relatif. Nah, jika kita buat relative layout, maka tampilan Hello World ini akan menjadi satu. Ini soalnya kan kayak bertumpuk. Jadi supaya tidak bertumpuk, kita buat aja, misal kita berikan ID dulu. ID ini sebagai penanda atau namanya misalnya tag 1. Nah, kita buat nih, misalnya kita line bottom sesuai dengan teksnya. Teks kemudian tag 1. Dan kita buat margin misalnya 20. Oh, berarti ke atas min. Nah, dia akan di bawahnya. Jadi kita bisa menyesuaikan lebar ininya, posisi dari teksnya. Nah, ini kan berhubung di bawahnya, jadi kita hanya bisa mengatur hanya di bawahnya. Kalau misal di kanan nanti diatur juga di ini, align-nya ini di left atau top. Jadi seperti itu. Mungkin biar mempersingkat waktu, kita coba gimana ya? Lanjut ke frame layout. Nah, frame layout ini merupakan sebuah layout yang bertumpuk. Jadi kasarannya kayak tumpukan lah. Jadi untuk yang view pertama itu akan menjadi sebuah alas dari view yang lain. Contohnya kita buat sebuah, kita hapus dulu aja ya. Oke, kita buat image view. Nah, jadi di desain ini kita bisa drag and drop aja, misal backgroundnya avatar. Nah, kemudian kita kita ganti dulu ke frame layout. Nah, kita bisa menampilkan sebuah teks. Nah, jadi teksnya itu di atasnya, di atas ini, jadi bertumpuk. Bisa kita lihat. Nah, jadi untuk yang pertama ini, untuk image view yang pertama ini, dia itu akan menjadi sebuah alas dari text view ini tadi. Jadi itu untuk gampangannya dari frame layout. Kita lanjut ke table layout. Nah, table layout ini merupakan sebuah layout yang berbentuk sebuah tabel. Jadi susunannya ada row sama column. Mungkin ini jarang dipakai ya. Misalnya agak rumit, mungkin bisa kita lanjut dulu ke constraint layout. Nah, untuk pemula, nah ini kan kalian kan masih pemula juga. Jadi kalian bisa menggunakan constraint layout ini. Dan nantinya untuk kedepannya kita juga akan menggunakan constraint layout. Soalnya kita tinggal drag and drop saja, nggak usah coding seperti tadi. Tidak usah coding seperti ini tadi. Jadi kita tinggal drag and drop saja. Kemudian kita buat backend-nya atau codingannya, kemudian kita build. Nah, selesai deh. Jadi nggak usah untuk XML-nya ini nggak
nggak perlu yang ribet-ribet. Jadi semisal kita coba constraint layout, ini hapus dulu ya. Jadi kita tinggal masuk ke desain. Nah, masuk ke desain, jadi kita tinggal drag and drop saja. Semisal aku mau ini, mau buat image view, misal ini. Nah, kemudian aku mau buat sebuah nama, misalnya text view, kita drag and drop saja. Nah, ini kan masih error. Nah, ini error soalnya apa? Di constraint layout ini harus dihubungkan ke parent-nya masing-masing. Jadi kita harus kehubungan ke parent ini, parent top, kemudian parent left, parent right, nah, dan parent bottom. Nah, dia akan otomatis di tengah. Jadi gampang kan ya. Kemudian untuk teksnya kita bisa atur nih di bawah. Kemudian kita sambungin ke sini. Mana ya? Nah, dan kita masukkan sini dan sambungin sini. Nah, ini kan mepet nih ya, mepet. Kita bisa mengaturnya di bagian sini, di kotak constraint widget. Nah, di sini kan ada 4 apa ya namanya ya? Kayak margin lah. Jadi misal kita pilih 24, maka marginnya ya segini 24. Nah, untuk constraint layout ini minimal kalian harus menyambungkan atau ini ada panahnya ini minimal itu dua panah. Soalnya kalau semisal satu aja, semisal segini ya, kita hilangkan. Nah, dia akan error merah gini. Jadi minimal ada 2 lah. Jadi seperti itu. Kita kembalikan lagi, kemudian ini marginnya, nah segini. Kita bisa buat misalnya marginnya 100, nggak apa-apa. Nah, untuk layout di sini kita bisa menambahkan ini banyak apa itu jeneng namanya stylenya. Jadi misal aku mau ganti text view ini menjadi namaku. Nah, ini otomatis dia akan terganti hanya menggunakan ini teks saja, nggak pakai codingan seperti ini. Jadi tinggal drag and drop, ganti di sini, beres. Dan aku mau ganti warnanya nih. Misal color, kita tulis saja color. Kemudian di sini ada shadow color, text color highlight, color hint, sama color link. Ini coba kalian utik-utik sendiri. Nah, misal purple. Nah, maka warnanya akan ganti nih. Jadi tinggal cari di sini, misal ukuran. Misalnya ukurannya itu apa ya? Size, font, text size, font size. Nah, text size di sini kita bisa mengatur text size-nya, misal 24 dp. Oh, sama ya. Misalnya 50. Spasi ini, Mas. DP nggak pakai spasi. Oh iya. Makanya. Nah, jadi seperti itu untuk text size-nya. Oke. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan Mau tanya seputar Kak, ini view dan view group. mau tanya Kak, izin Kak. Ya. Tampilannya kok beda ya Kak? Tampilan di Android Studio-nya. Iya Kak. Bentar Kak. Ini soalnya kan ada code, split sama desain. Kayak gini Kak, yang pas Kak. Coba kamu share screen ya. Coba share screen. Ini di HP Kak, beda Kak soalnya. Oh, bentar tak pin dulu. Ya sama.
Mungkin tampilan mana? Oh, itu di pojok kanan atas kan ada split terus desain kan? Di mana, Kak? Di pojok kanan atas yang Nah, itu. bawahnya toolbar lah Ini itu. Itu kan ada desain, coba klik desain. Sampingnya. ini desain. Nah, itu Oh, oke, tampilan oke, Kak. untuk desainnya. Jadi Oh, kedepannya nanti kita akan pakai constraint layout. Nah, biar mudah lah, biar cepet nanti ngedevelop aplikasinya, tinggal drag and drop saja. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ditanyakan? Santai aja, Rek. Ini meetingnya Ya. nggak terlalu tegang-tegang ya. Soalnya untuk pertemuan pertama ini kita kenalin aja nih sebentar. Pengenalan Android Studio, emulator, kemudian view sama view group. Mungkin dari teman-teman ya. Mau tanya Kak, nanti Ya. modulnya yang dijelasin tadi dibagiin ya Kak? Kayak PPT-nya tadi Kak. Oh iya. Dibagiin kok. Makasih Kak. Oke. Soalnya ini aku buatnya ya barusan nih buat. Mungkin yang lain boleh. Atau ada ini nih kendala dalam penginstalan. Biasanya kalau error atau gimana? Itu Kak, mau nanya, Ya, silakan. yang emulator, kemarin saya coba untuk install emulatornya, kan sudah terinstall, tapi pas mau di setting itu, pas mau di run itu ternyata muncul kalau emulatornya itu belum terinstall, padahal udah. Coba bisa share screen. Coba. Ya, Kak. Ini Kak. Oh, CSM. Kan sudah Kak. Nah, pas mau tetap muncul ini lagi. HSM. Coba masuk ke setting. Coba. Di file ini, file yang atas. Nah, klik. Ya, Ini Kak. setting. Masuk ke ini, masuk ke mana ya? Range. Terus sistem setting, Tools kayak. Android SDK. Nah, SDK tools. Oh, ini udah kecentang. Iya, itu apa?
kalau nggak nyoba install sendiri, itu harus disetting manual dari laptopnya. Jadi masuk ke BIOS gitu loh. Agak ribet sih. Itu aku dulu pas IT Incup gituin itu sendiri ribet sih. Udah nyoba ini belum apa? Install ininya yang error tadi itu. Install sendiri bukan dari Android Studio-nya. Belum, Kak. Bentar, coba tak share ya. Mungkin bisa dibuka yang dari WA di grup mocapnya. Coba install sendiri dari situ coba. Kalau semisal pengen nggak ribet ya, pengen nggak ribet bisa pakai device, Iya. terus pakai screen recording yang tadi Mas Adam tampilin tadi, atau bisa pakai Visor juga. Nah, untuk penjelas Visor ini coba aku ini stop share dulu. Ya, Kak. Nah, ini biar takutnya kan pakai emulator kan berat kan ya, berat is. Nggak kuat. Banget ya, Rek. Emulator itu berat banget. Berat soalnya di Android Studio ini yang berat itu bukan Android Studio-nya tapi emulatornya. Apalagi download emulator yang versinya Android 11 terus sistemnya yang paling tinggi. Waduh, langsung not responding. Siap-siap. Terus ini ya aku nyaranin pakai Visor. Nah, ini Visor. Visor ini sama seperti yang tadi. Jadi screen recording dari HP ke ini, dari HP ke laptop. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan tampilan HP ku. Nah, kalian bisa coba lihat misalnya ini ya. Misalnya ini. Jadi kalian bisa ngeran aplikasi di Android Studio menggunakan device kalian yang terhubung ke Visor. Untuk installnya itu bisa ke Visor ini. Visor. Nah, sini. Jadi kalian tinggal download nih. Tinggal download. Nah, ini untuk tampilan Visor. Ini bukan emulator ya. Bukan emulator, jadi cuma nampilin display HP ke laptop saja. Soalnya kan kalau ngeran aplikasi di Android Studio pakai HP itu lebih cepat dibandingkan pakai emulator. Soalnya kan emulatornya juga berat. Nah, ini bisa langsung download. Langsung klik download. Nah, ini ada Windows Mac Linux Browser. Ini jika pakai Linux, download sini. Terus nanti juga install juga kayak di HP itu Visor juga. Di Play Store ada kak ya? Lupa aku. Coba Visor. Oh ya ada. Nah, install juga Visor di Android biar nyambung. Mungkin seperti itu. Alternatif biar gak ini sih. Alternatif biar gak terlalu berat. Soalnya aku sendiri ya gak install emulator ini. Emulatorku tak aku hapus. Dan jadi seperti itu. Jadi kita nggak Kak, mesti mau tanya, pakai Kak. emulator ya. Jadi sebenarnya itu emulator atau device itu cuma buat ngecek apakah aplikasi kita ini udah berjalan benar atau belum gitu. Jadi nggak mesti harus pakai emulator. Emulator itu berat banget ya. Iya. Mungkin tadi ada yang tanya nih. Mau tanya Kak, itu menghubungkan dari device-nya ke Visor-nya itu gimana? Apa pakai kabel data gitu harus terhubung? Oh ya, harus pakai kabel data. Jadi aku searching dulu. Coba ya. Mana ya? Share screen 1. Misal aku close dulu ya.
Close dulu. Kalau semisal HP-ku ini kan, nah ini tampilnya yang biasa normal. Jadi belum aku sambungin ke HP. Jika aku sambungin ke HP, nah jadi otomatis. Ini tapi kalian harus mode debugging ya, mode debugging. Jadi kalian harus masuk ke yang udah dijelasin Mas Atom tadi. Masuk ke tentang Polsel versi, tekan 7 kali ini. Kemudian pengaturan tambahan, terus opsi pengembang. Nah ini mode debuggingnya harus dihidupin biar nyambung ke visornya. Gini itu aja sih. Oke. Yang lain? Izin bertanya, Kak. Ya silakan. Mungkin di unmute dulu, Mbak. Aplikasi saya itu belum bisa dibuka, Kak. Tadi kan itu, saya kan udah punya itu aplikasinya. Nah, waktu saya buka masih ngebuka project saya yang lama. Terus langsung saya cancel. Lalu saya buka lagi, nggak bisa. Ini dah file project Android Studio-nya dah. Tadi saya sudah masuk ke aplikasinya, Kak. Tapi kan project saya yang lama itu belum saya tutup. Terus saya cancel. Nah, itu sekarang nggak bisa dibuka lagi aplikasinya. Coba Saya coba sudah. share screen. Itu masih ini ya, dari proses instalasi Android Studio ya? Mic-nya belum diin. Iya, Kak, masih awalan. Kayak baru mulai lagi gitu, download lagi. Kalau currently running itu kayaknya harus ini ya Mas Zaim, di stop paksa dari task manager ya. Task manager coba. Coba share screen lagi ke bawah. Soalnya itu kayaknya masih running terus kamu coba install lagi jadinya gak ketumpuk gitu. Bisa Jadi coba ini share screen lagi. share screen dulu, ya. Coba masuk ke task manager. Nggak bisa dipencet, Kak, ininya. Apanya?
Ini coba apa? Di close dulu apa? Ininya. Apa namanya? File File. manager. Iya. Ini. Close. Pojok kanan atas. Ini, Kak. Ini nge-lag ya. Ini masih tampil ke download sih. Coba share screen layar semua coba. Ini kamu share screen layar atau share screen Windows aja? Share screen. Bentar. Coba share screen lagi bagian yang screen. Nah, sip. Coba cancel aja wis. Cancel. Oke. Oke. Terus masuk ke ini task manager. Coba di search aja wis. Task manager. Task manager. Coba klik Di mana, Kak? itu di search itu coba kamu search task manager. Ngetiknya task manager, jangan Android Studio. Hmm. Nah, task manager. Nah, itu. Yang manager yang atas. Nah, itu pencet. Nah, itu. Studio itu ya. Coba Android Studio-nya end process. Yang di background process itu. Background process. Ini. Ya. Nah, sip. Klik kanan. Nah, Entas. Coba di bawahnya lagi ada Android Studio lagi enggak ya? Kata kayak ya. Dicoba lagi ya, buka Android Studio tadi, instalasi. Udah nggak ada, Kak. Coba install lagi. Buka di file manager. Iya. Coba ditunggu. Prosesnya. Kayak masih proses. Nah, itu. Oke, next. Dicentang ini, Kak. Langsung install aja gak apa-apa. Iya. Udah, Kak. Coba buka Android Studio. Masih proses. Dibuka lagi. Coba ditunggu aja.
Sabar. Soalnya takutnya kalau diklik lagi dia akan numpuk lagi. Nah itu. Nah bisa kan ya? Tinggal nunggu ini aja. Nunggu loadingnya selesai. Masih proses soalnya. Agak lama juga. Udah berarti ini, Kak. Ya udah, tinggal ini proses installing dan lain sebagainya, ini masih indeks. Masih loading. Tunggu aja wis. Mungkin yang lainnya udah nginstal semua kah? Makasih, Kak. Oke. Iya, sama-sama. Ini yang lain diem udah selesai paham apa diem bingung semua ini? Bingung Kak. Nanti boleh Masih PC tuh Kak Kak. kalau misalnya ada kendala Kak. Kak, nah itu tadi ada yang Kak paham di mananya itu? Semuanya, Kak. Wih, Lebih ke jalaninnya sih, Kak. Mau tanya Kak, ini Nah, codingnya gimana Kak? nah kita tadi di ininya di apa layoutnya itu kita sepakat nggak make ini ya. Jadi kita nggak terlalu make codingan. Jadi kita langsung kayak tadi udah dipraktekin Mas Zaim. Jadi langsung di drag drop gitu dari ininya. Bentar, aku coba share screen. Mana ya? Nah, jadi kita itu nggak terlalu fokus di sini ya. Kalau kita pakai di sini kayak tadi pakai layoutnya diubah jadi relatif layout, terus jadi frame layout itu nanti nggak ngejar waktunya. Jadi kita di sini pakai konsepnya cuman dari text view ini kita drag and drop ke sini. Nah, ntar. Kok error. Sip. Coba text view-nya dihapus coba. Apa wis? Constraint itu. Error. Kok error? Bentar, tak coba open yang performa. Terus. Nah, jadi kita itu cuman ngambil dari palet ini, jadi kita nanti masukin text view ke sini, jadi udah kayak dipraktekin Mas Zaim tadi ya. Nah, ini tingginya tak match parent. Nah, jadi ya gini aja deh, cuman kita drag dari palet ini, misal kita mau masukin gambar tadi di sini, kita drag di sini. Nah, ini
gambar-gambar ini ada dari folder di drawable ini. Jadi nanti kayak misal kita masukin foto kita itu kita masukin di drawable ini. Lalu kalau misal kita mau nambahin apa namanya font yang nggak ada dari Android Studio-nya, bisa kita bikin resource ini, kita klik kanan, lalu kita bikin Android Resource Directory. Lalu di sini kita pilih yang font. Nah, ini nanti font yang kita download secara custom itu bisa kita tambahin di sini. Lalu dari text view-nya, ngeditnya di sini kita panggil font family. Nah, nanti muncul di sini ada apa aja nih text style-nya ini. Jadi kita nggak terlalu ini ya, nggak terlalu fokus di codingan ini. Mungkin nanti di pertemuan berapa ya? Pertemuan 3 ya, Mas Ain? Pertemuan 3. Ya, pertemuan 3 itu paling kita baru agak bahas codingan tentang navigasi pindah antar layout gitu. Jadi untuk yang pertemuan pertama ini kita juga udah ada penugasan ya. Penugasannya itu kita Belum kayaknya. Hah? Belum ya? Minggu kedua. Oh, ya, minggu kedua. Jadi di apa? Yang tadi dijelasin kudu ini ya, kudu dipahamin. Harus Jadi paham kalau sih. misal nggak paham itu nanti di pertemuan keduanya bisa jadi tambah bingung nanti. Mungkin Nah, aku mau nambahin sedikit sih. Oke. Oke, tak saya skin ya. Mungkin aku tadi belum jelasin secara detail seputar view kan. Nah, tadi kan aku cuma makainya yang teks sama image. Padahal di palet ini ada banyak nih. Tapi gak bakal aku terapin semua sih, banyak. Cuma tak jelasin ini fungsinya buat apa. Jadi yang pertama ini kan ada common. Common ini ada text view. Text view ya ini tadi buat nampilin teks. Kemudian ada button. Nah, button ini buat nambahin button biar nanti diklik ada event apa. Jadi gitu. Nah, ini button. Bentar. Kemudian di sini ada image view ya, image ini tadi. Kemudian ada recycle view. Ini recycle view ini kayak bentuknya list. Jadi seperti apa ya? Layout. Jadi recycle view, kemudian ada fragment. Fragment ini kurang tahu ini buat apa aku. Kemudian ada scroll view ini sama seperti scroll view ini nanti seperti ini, seperti layout juga. Nanti bisa di scroll juga. Kemudian ada switch. Switch ini seperti toggle. Nah, ini toggle. Nanti biar diklik misal jadi on off gitu. Dan di sini ada teks. Di sini teks ada banyak. Jadi kalian bisa cuma drag and drop saja misal password. Nah, di sini. Ini ada plain text ini kayak form inputan. Password ini yang inputin passwordnya. Dan ada email. Email ini buat ini, buat apa itu ngisi email. Jadi harus ada @gmail.com atau yahoo.com dan lain sebagainya. Ini ada phone ini untuk nampilin nomor telepon. Kemudian ada postal address ini. Bentar. Ini untuk alamat. Banyak sekali. Mungkin bisa dicoba-coba untuk nampilinnya gimana. Kemudian ada button. Di button ini juga ada banyak. Ada image button. Ini button yang berupa gambar. Contohnya ini ya. Nah, misal gini. Kemudian ada chip group. Ini untuk grup-grupnya ini harus diisi itu juga. Kemudian ada checkbox, radio group, radio button, toggle button. Ini ada floating action button juga.
Floating action pattern ini yang biasanya buat nambahin sesuatu. Di sini kita ke add. Nah, seperti ini. Banyak ini ada widget untuk image view ya, gambar, untuk web view untuk menampilkan webnya, kemudian video view ini untuk menampilkan sebuah video. Ini calendar view untuk kalender, progress bar ini untuk loadingnya. Ini ada progress bar horizontal ini untuk loading juga yang bentuknya horizontal. Ada seekbar dan rating bar, search view, tekstur. Ini banyak sekali. Untuk layoutingnya ada ini tadi yang tadi aku udah jelasin. Dan nanti untuk pertemuan selanjutnya lebih nekanin ke constraint layout sih, biar enak tinggal drag and drop. Dan ada container ini banyak sekali nih. Ini jarang aku pakai sih di container ini. Kemudian ada helper, ada Google, ini nampilin map sama add. Kemudian legacy ini ada grid layout juga, grid view, banyak sekali. Mungkin bisa kalian coba-coba masukin. Mungkin untuk codingannya kita cuma bagaimana sih navigasi antar halaman. Ini nanti di pertemuan ketiga. Itu aja sih. Kalau mungkin teman-teman ya, kalau semisal bingung pakai codingan ini, yang di sebelah kiri ini bisa pakai yang desain sebelah ini, sebelah kanan ini. Ini banyak sekali. Ada rotation, ada scale. Misal rotation kita 20. Nah, dia akan diputar sepanjang 20. Banyak sekali. Ada background color di sini. Mungkin bisa cari-cari di sini. Banyak sekali. Ini untuk mempermudah kalian daripada ngoding pakai code ini, mending pakai ini aja. Tinggal masukin, tinggal klik, jadi. Gitu sih. Kalau pengen ngoding manual ya silakan. Bisa mengasah kemampuan coding kalian juga. Mungkin seperti itu. Yang lain mungkin atau yang ditanyakan. Ini Oh iya, ada link buat absensi, jangan lupa absensi ya. Soalnya presentasi kehadiran itu cukup besar buat nentuin kelulusan IT Injupnya kalian. Sambil isi link absensi, mungkin ada yang masih error dalam instalasinya, bisa ditanyakan mumpung ada kakak-kakaknya semua di sini. Aku mau nanya dong. Ini kan pada kayaknya pada bingung semua, jadi mungkin aku pilih acak ya.
Ini udah pada bener instalasi Android Studio atau ada yang belum ya? Udah semua nih ya. Jadi udah semua. Aku pengen nunjuk siapa ya? Nunjuk ini siapa nih? Dia Syafrida ini. Mungkin bisa di share screen pakai ininya Android Studio-nya. Udah nyoba ini belum dijalanin aplikasinya? Belum. Nah, itu. Ini kamu bentar. Gradle. Ini nggak paham aku, Kak. Mas Aim. Coba itu Ini, try again, coba Gradles. nah iya. Coba try again, try again. Itu soalnya belum ini sih. Coba tuh. Masih fail deh. Iya, Gradle-nya. Makanya tampilannya tadi beta, kok beta. Coba tunggu aja Gradle download. Masih download Gradle. Untuk prosesnya di bawah sendiri ini proses. Nah, itu tunggu download Gradle-nya Iya. sebesar 100 ya, 112. Tunggu. Ini lama, Kak. Soalnya sinyalku jelek. Ya, ya soalnya pertama kali emang harus download ini sih, emang lama. Ini mau ditungguin, Kak. Mungkin gimana, Mas Adam? Aku bebas ya. Atau Kalau nungguin kayaknya lama ya. Mungkin diganti ya. mungkin Ya. tetap kamu proses aja, mungkin kita coba panggil teman-teman yang lain mungkin. Oke, Kak. Saya stop ya. Oke. Ya. Emang untuk proses awal ini agak lama untuk downloadnya gitu. Kalau Gradle-nya belum selesai tapi udah di cancel nanti bisa bahaya itu ya, nggak bisa dijalanin aplikasinya. Aku lanjutin. Tadi J udah. Yang cowok dong, siapa nih? Wah, ini namanya bagus nih kayak Avicenna Halim nih. Oke, siap Kak, bentar Kak. Nah, mantap. Oke, kita share screen dan nah ini udah tinggal lagi mau coba-coba lagi tes-tes nih. Ini kamu jadi pakai emulator apa pakai device sendiri nih? Ini pakai device di sini sih tadi coba belum sempat download yang tadi Kakak suruh itu. Ini kalau pakai emulator mungkin agak sedikit agak lumayan sih Kak, lumayan cepat kayaknya nih. Nah, bentar. Boleh tuh coba di running ininya, emulatornya. Nah, udah langsung muncul kayak gini Kak, nggak tahu kenapa nih langsung. Itu coba kamu, jadi buat nge-apply yang udah kamu ubah di Android Studio, itu kan ada kayak icon replay itu di Android Studio-nya. Yang mana tuh? Ya, yang itu. Apply change and restart activity. Oke, siap. Jadi itu fungsi yang di situ itu misalnya kita ada perubahan ngubah di layout ini, misal kita nambahin button atau apa gitu, itu bisa kita apply change and restart activity buat mengaplikasi ke emulator maupun device kita. Siap Kak. Siap. Lumayan ya. Nah, coba tuh. Gimana ya tadi ya? Langsung di waduh ada error. Itu coba Oh, bentar ya. mana itu tadi errornya? Coba di reinstall aja deh. Reinstall Reinstall yang and restart app ya. Terminate kah? Terminate ya.
launch lagi. Change when not applied. Existing ID. Bentar, coba kamu ini aja deh. Emulatornya kamu stop aja dulu. Emulatornya. Oh, ini udah sih. Ada perubahan tapi belum ada fotonya. Di sini tadi yang ada tulisan Hello World udah saya ganti jadi Avicenna Halim. Coba ini sih, itu coba stop. Itu Stop, kotak yes. merah itu, kotak Iya, kotak merah. Terus coba running Kotak lagi. merah. di Yang Android atas Studio-nya. toolbar. Mana? Yang langsung keluar langsung atau itu? Langsung Itu gak apa disilang gak apa. Oh, disilang aja ya. Iya. Ya, terus itu yang kotak merah itu. Di atas, atas. Yang sederetan sama yang tadi. Oh, ini. Nggak Nah, kelihatan. ya itu. Stop all ya. Nah, coba Baru running lagi. running lagi. Di running lagi. Running apps-nya. Ini memang agak cepat, emang kayak beda itu ya. Jadi di sini agak cepat, beda yang sama kakak tadi yang katanya lambat itu. Atau mungkin nanti proses yang bagian dalamnya nanti makin banyak ya kalau di itu ya. Atau gimana? Ini udah ada perubahan di sini Kak. Emang gambarnya kayak Mas. Nggak di-detect Nggak ada. di ini ya. Ya mungkin Iya. secara default mungkin. Nah, itu udah bagus, itu udah bisa ya. Udah ya ini Kak ya. Oke, aman. Ini saya stop ya Kak. Iya, boleh. Mungkin dari Mas Toriknya ada tambahan nggak nih? Kalau dari aku mungkin tambahnya nggak ada. Cuma dari penjelasannya teman-teman tutor tadi yang udah ngasihin materi panjang lebar, itu bisa kalian eksplorasi lebih dalam lagi. Soalnya nggak mungkin kita ngejelasin satu-satu semua yang ada komponen-komponennya itu. Jadi kami harap kalian bisa bereksplorasi sendiri, dicobain satu-satu, nggak apa-apa. Nanti kalau nemu error atau gimana itu nanti ada kendala, bisa banget disampaikan di grup. Karena ini nggak ada tugas ya, jadi silakan dieksplorasi semua gitu. Masalah view-view-nya tadi. Terus tadi kan instalasi Android Studio ada beberapa yang belum bisa. Nah, itu syarat yang utama itu peralatan kalian itu harus ada dulu. Itu wajib ya, Android Studio kalian harus terinstall dengan benar dan bisa di-run secara baik gitu sebelum kalian otak-atik view group. Nggak mungkin kalian otak-atik view group terus ngerannya belum bisa, Android Studio-nya masih kayak gitu ya. Gradle-nya itu harus di-download. Gradle tadi mungkin aku nambahin itu sih. Gradle itu build tools ya. Gradle itu kalau kalian download aplikasi biasanya di App Store ataupun Play Store kan formatnya .apk. Nah, .apk itu sebenarnya hasil dari build Gradle tools, build tools-nya tadi. Yang ngebentuk itu siapa? Yang ngebentuk itu Gradle. Gradle itu ngebungkus hasil codingan kalian, hasil tampilan kalian jadi file yang satu file namanya APK. Nah, itu kenapa kok Gradle berjalan lama? Karena proses ngebentuk APK itu tergantung kompleksitas dari source code kalian. Kalau lebih kompleks ya otomatis lebih lama lagi. Walaupun program sederhana itu udah memakan waktu yang lama, tergantung device kalian, prosesor kalian, dan laptop kalian, kekentangannya itu tingkatnya seberapa. Nggak bercanda, Rek. Ya itu Gradle jadi lama itu wajar gitu. Terus tadi solusinya pakai emulator, nggak pakai emulator itu bisa jadi opsi solusinya. Pakai real device. Mungkin itu aja. Dieksplorasi. Itu. Terima kasih. Mungkin
langsung dikembalikan ke ini aja, ke Bella. Oke, jadi gimana nih? Udah bisa semua belum instalasinya? Ada yang error mungkin? Kak, ini kayaknya yang pras error semua deh, Kak. Gimana? Coba share screen aja. Ya, coba share screen. Ini di HP, Kak, nggak bisa searching, Kak. Oh, Tuh, error semua, Kak. Itu coba. Ya button coba itu diarahin ke arrow-nya itu kenapa? Di gimana ini, Kak? Ini mungkin panahnya belum ada ya. Mungkin dikasih panah-panah dulu. Ini di panahnya cuman buat apa garis gitu kan, Kak ya? Iya, Atau penyambung? nyambung nggak apa. Ini Itu disambungin ke nama di sini, Kak. Untuk loginnya button, Kak. coba Itu yang baru samping 1 ya? 3 nih. Tiga, Kak. coba. Itu yang error apa aja komponennya? Ada button, ada text email, ada text password. Text email sama text password. Oke, itu barrier. Coba hapus coba barriernya. Di cara hapusnya gimana, Kak? Klik kanan. Atau min Oh. ini. Oke. Oke, udah, Kak. Image view-nya coba klik. Oh, Kak. Coba button. Buttonnya ya error ya. Mungkin yang Iya. itu yang bawah. Yang bunter bawah itu tarik ke bawah. Tarik ke Tarik ini ke bawah layar. bawah layar ke sini. Nah. Masih error, Kak. Coba lepas. Masih error. Masih. Coba itu klik merahnya coba. Errornya apa? Consider. Coba fix. Nah, udah kan ya? Udah hilang ya? Errornya yang iya. button. Coba klik merah lagi yang ini tadi. Nah, coba fix. Fix aja, guys. Text Nggak bisa, email kan? coba ke text email coba. Gambarnya. Gambar. Ini. Iya, yang samping. Nah, itu. Itu kan soalnya kan masih satu yang tersambung. Nah, itu minimal harus 2 yang tersambung. Jadi coba ini yang kanan, bunter kanan. Nah, itu sambungin ke samping, ke layar samping. Samping ini. Nah, batas. Nah. Oke. Sama ini coba klik email. Yang atas ini bulat yang atas sambungin ke ini, atasnya nama, yang nama. Bawah lah. Oh, bukan atasnya, bawahnya, Pak. Yang bawah. Bentar, Kak. Nah, gituin aja Kak apa. Nah, itu kan udah hilang errornya, tinggal yang password aja kan. Jadi coba ini sih, explore. Jadi panahnya itu harus kesambung. Harus tersambung, boleh ke batas layarnya, boleh. Jadi coba fix. Oke, bisa. Nah. Kasih tanda seru tapi. Ini nggak apa, Kak? Nggak apa. Oh, oke. Thank you, Kak. Mantap. Yang lain nih, boleh. Nah, itu tadi kan yang ditampilin sama Pras kan ada yang merah sama yang kuning. Nah, kalau merah itu benar-benar error. Jadi kalau di running itu nggak bisa, Rek.
jadi tampilnya error. Kalau kuning itu cuma warning. Jadi harus kayak saran lah yang harus ditambahin itu apa. Jadi seperti warning gitu. Mungkin ada missing atribut atau missing komponen. Jadi gitu. Tapi bisa dijalanin. Tapi yang lebih baik ini sih harus hijau. Nah, mungkin aku share screen ya. Ini waktunya masih ada ya. Nah, ini tadi. Ini coba tak rotation. Misalnya ini ya. Ini kan ada kuning warning. Kita coba ini aja fix. Terus fix. Klik fix aja wis. Nanti lama-lama hilang kok. Biar gampang. Nah. Di fixin aja. Fix. Gak bisa. Ya apa? Content description. Misalnya string ngawur. Oke. Ini gak apa sih. Biarin aja gak apa. Nah, ini kan udah hijau nih. Udah centang berarti udah aman. Gak ada yang error. Jadi tinggal fix aja wis. Itu. Mungkin aku cukupkan. Tuh. Aku kembalikan ke Mbak Bella. Oke, berarti ini insya Allah udah lancar semua ya instalasinya. Kalau udah lancar semua, sekiranya dicukupkan untuk belajar bareng kita hari ini. Oh ya, sebelum ditutup, kita dokumentasi dulu ya. Yang belum on cam yuk. Ada Jia, ada Uni, ada Dika, ada siapa nih? Muhammad, siapa ini? On cam ya. Kemana nih? Dika, on cam dong. Dika sama Umi nih yang belum on cam. Kak, kameranya Kak. Ya? Rada error kalau di on cam mati lagi. Oke. Saya sudah on cam Kak, Umi. Udah. Oke, minta tolong ke Kak Adam ya buat dokumentasiin. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Udah, Kak Adam? Udah. Satu lagi. Oke. 1, 2, 3. Sip, dah. Oke, karena hari ini udah habis juga waktunya. Sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, ada baiknya tadi dibuka dengan doa, ditutup juga dengan doa ya. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga ilmu hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti kalau ada yang error atau yang ingin ditanyakan, boleh ditanyain di grup, biar sama-sama nemuin solusinya. Sekian dari aku, apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.